ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullah, masjid ikhlas yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat karunia hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita awali taklim di sore hari ini dengan bersama-sama baca Al-Quran, kemudian baca doa salikul istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di malam hari ini, di malam Senin ini masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama menambah ilmu kita, yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat dalam kehidupan kita, bermanfaat bagi hari akhir kita, yang mudah-mudahan besok di yaumul hisab ini bisa menambah kebaikan bagi kita, menambah berat timbangan kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kemudian para tabi'in dan mudah-mudahan kepada seluruh umatnya yang istiqomah, dan mudah-mudahan kita semua besok di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf beliau Ustaz Rizki hari ini tidak bisa hadir dan bisa mengisi karena ada ulur, sehingga tadi pada asal di sekolahan saya dikabari nggak bisa, ya saya tak nyari di luar kalau ada, kalau enggak ya nanti saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak mengurangi niat panjenengan
ada sedikit pun niat dari panjenengan, tidak ada sedikit pun niat dari panjenengan yang hilang, bahkan terus bertambah. Karena kita duduk di majelis ilmu, di majelis ilmu itu terus akan mendapatkan keutamaan di dalam kita belajar, di dalam kita duduk-duduk di majelis ilmu. Bedanya panjenengan, kalau panjenengan sami niki nalikane lenggah, menjagong, rongrong duduk-duduk di pinggir jalan tanpa membicarakan masalah ilmu, dengan kita yang ada di majelis ilmi itu sungguh jauh berbeda. Jadi sungguh jauh berbeda antara duduknya orang yang berilmu dengan duduknya orang yang tidak berilmu. Duduknya orang yang berilmu maka akan bertambahlah ilmunya, bertambah baiklah dia amalannya. Tetapi duduknya orang yang tidak punya ilmu maka dia akan semakin jauh dari ilmunya. Bahkan efek akibat dari duduknya itu bisa menghantarkan dia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena duduknya itu tidak pakai ilmu. Tetapi insya Allah ketika kita duduknya itu dengan menggunakan ilmu, maka duduknya kita itu akan bermanfaat. Jadi mungkin sering disampaikan, apapun sungguh beruntung kita umat Islam, apapun yang kita lakukan adalah semuanya menjadi bentuk ibadah. Apapun yang kita lakukan oleh umat Islam kita ini semuanya adalah menjadi sebuah ibadah. Nah, dikali kalau panjenengan sambil lenggahan diniati ibadah bismillah, maka itu menjadi sebuah ibadah. Itulah yang membedakan antara niat, ya. Sehingga sekali panjenengan sering mendengarkan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Ketika kita duduk itu niatnya beribadah, maka dicatatlah satu pahala kita, bahkan bisa lebih kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Tetapi ketika duduknya itu kita tanpa ada niat beribadah, maka tidak ada manfaatnya kita duduk untuk akhirat, maka akhirat itu tidak ada sama sekali. Sehingga insya Allah kalau panjenengan sami duduknya di majelis ini, di majelis ilmu ini, di masjid ini, insya Allah akan bermanfaat. Dan seperti yang sering kita lakukan, bahwa dari sekian banyak keutamaan kita duduk di majelis ilmi, ya, dari sekian banyak kita duduk di tempat pengajian, maka salah satu, ini salah satu mengulang materi beberapa waktu yang lalu, salah satu keutamaan orang yang duduk di majelis ilmi, salah satunya adalah dia akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Jadi setiap orang kita hidup di dunia ini mesti semuanya tujuannya satu. Tujuan kita semuanya adalah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun dari umat manusia, orang siapapun dia, ketika ditanya apakah kamu mau masuk surga atau neraka, maka jawabannya tidak ada satupun yang mengatakan saya ingin masuk neraka. Tidak ada satupun. Semua orang, baik yang rajin beribadah ataupun yang tidak beribadah, yang jarang bahkan tidak pernah beribadah, ketika ditanya apakah kamu mau masuk surga atau neraka, mesti jawabannya kepengen masuk surga. Karena apa? Memang tujuan kita terakhir adalah memperoleh kebahagiaan di dunia ini, apalagi besok terakhirnya adalah memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak. Tanda kebahagiaan kita di akhirat kelak adalah salah satu kebahagiaan yang mesti tidak ada tandingannya, yang mesti akan kita dapatkan di satu akhirat besok adalah ketika kita ada di jalan Allah dengan sebenar-benarnya, maka kebahagiaan yang hakiki adalah masuk ke surganya Allah
Salah satu manfaat duduknya kita di pengajian, ya di tempat pengajian, di masjid, di rumah atau dimanapun, maka dia akan dimudahkan jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang keluar dari rumah menuju masjid untuk menuntut ilmu syar'i, maka ia sedang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Jadi tidaklah semua ilmu itu bisa mendatangkan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah semua ilmu bisa menghantarkan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menghantarkan dia masuk ke surganya Allah adalah ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu syariat, ilmu masalah keagamaan terutama itu. Kemudian kenapa yang utama adalah ilmu agama? Karena ilmu agama ketika diamalkan maka dia dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ketika saya kulo belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris ketika itu diniati benar karena Allah bisa juga menjadi sebuah ibadah, tetapi kebanyakan dari orang-orang ketika mempelajari ilmu selain agama, mereka tujuannya kebanyakan adalah untuk dunia, untuk mencari pekerjaan. Kebanyakan banyak dari mereka mempelajari ilmu dunia, ya memanai matematika atau mungkin bahasa Inggris atau apa, mereka semuanya tujuannya adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia. Hal itu terbukti apa? Ternyata sekarang nalikane panjenengan tindak teng Purbalingga napa teng pundi, banyak sekali bimbingan belajar apa itu yang di rumah-rumah namanya pun Bimbago ya, bimbel ya, yang bimbel di situ mesti kebanyakan bagaimana cara membaca ali, bapak, ibu, banyak yang berhitung 1 tambah 1. Paling banyak bimbelnya adalah itu. Tetapi sedikit sekali bimbel yang mengajarkan, ya kemudian banyak minatnya itu mengajarkan ta'tili, baca bagaimana cara baca Al-Quran. Kemudian paling banyak adalah yang bimbel kaitannya dengan bagaimana cara menghitung, bagaimana cara membaca abjad Indonesia, kebanyakan itu. Jadi tidaklah semua ilmu itu bisa menghantarkan kita masuk ke surganya Allah, tetapi sesungguhnya yang bisa menghantarkan kita ke surganya Allah adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Karena ilmu agama inilah yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panjenengan Allah Subhanahu jadilah ya 11 sing sampun sari panjenengan midhangetaken ya ra'illahu alladziina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Beberapa derajat berbeda dengan orang yang tidak mengamalkan ilmunya, yang tidak belajar ilmu agama. Jadi dijelaskan di situ, ada yang menafsirkan menjelaskan ilmu yang bermanfaat, ilmunya ini adalah ilmu agama. Yakinlah ketika kita belajar ilmu agama kemudian diamalkan dengan sebenar-benarnya, maka yakinlah bahwa Allah akan berikan balasan kepada kita berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaannya mungkin panjenengan sering berisani teng TV berita napa teng pundi kaya wong ahli agama ternyata tidak sesuai dengan ajarannya, menyimpang. Kata sing kados makaten. Orang yang punya ilmu agama ternyata mereka tidak sesuai dengan ilmunya. Karena apa? Karena dia mempelajari ilmu agama untuk kepentingan dunianya, bukan untuk kepentingan akhiratnya. Ya, jadi sekali lagi, orang banyak yang paham tentang agama, tetapi niatnya mereka
sendiri ya menyampaikan fatwa-fatwa yang salah yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Jadi Bapak yang berbahagia, jadi orang yang keluar dari rumahnya kemudian menuju masjid untuk menuntut ilmu syar'i, maka ia sedang menempuh jalan menuntut ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu syar'i, tidak semua ilmu, tapi terbatas pada ilmu-ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ingin masuk ke surganya Allah, maka kita harus banyak belajar ilmu agama. Oke? Jadi ketika kita ingin masuk ke surganya Allah, kita harus sering mendatangi pengajian-pengajian, sering membaca buku-buku agama, buku-buku syar'i yang sesuai dengan syariat, dengan Quran Sunnah, agar kita bisa meningkatkan amalan-amalan kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam hadis yang lain, yang panjenengan juga sudah sering menghafalkan, sudah sering panjenengan dengarkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, ya, maka dia akan dimudahkan untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, yang sedang berjalan kita duduk-duduk bersama kemudian mempelajari ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang berbahagia, maknanya bahwa Allah itu akan memudahkan bagi kita jalan menuju ke surga. Beberapa waktu yang lalu materinya Ustaz Rizky itu diantaranya bagaimana cara kita masuk ke surganya Allah yang diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran. Sudah banyak disampaikan, kemudian masuk bersama, masuk ke surga bersama keluarga, ya, masuk bersama keluarga untuk masuk ke surganya Allah, bagaimana caranya? Dan termasuk yang di sini, agar kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah harusnya kudune kula panjenengan Bapak Ibu semuanya itu harus rajin menghadiri pengajian, harus rajin menuntut ilmu, harus rajin senang panjenengan tindak wonten pengajian. Ini ketika panjenengan kula sami itu kepengin masuk ke surganya Allah, maka artinya kita harus sering dan sesering mungkin untuk menuntut ilmu, karena sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang berbahagia, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa ada 4 makna, ada 4 makna berkaitan dengan hadis ini. Hadis yang menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis ini menurut Ibnu Rajab itu ada 4 makna, ada 4 arti, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa hadis ini menunjukkan dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan masuk ke surganya Allah secara umum itu. Pengertian secara umum, siapapun orangnya yang berjalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama.
Kemudian pengertian yang kedua, bahwa dengan menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Oke. Jadi hidayah itu tidak tiba-tiba datang dari Allah. Allah itu tidak akan menurunkan hidayah kepada seseorang dengan tiba-tiba. Contoh ini sekalian ini ada pemirsa sing wingi kalau narakan bar Jumatan itu saudara kita Jefferson Mataliti masa pagi yang dari NTT itu ya jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur, kemudian punya istri dari Batam, tinggalnya di Bandung, kemudian untuk mendapatkan hidayah itu perjuangannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Annie Jefferson, mungkin ibu-ibu sekalian tinggi. Hari Jumat kemarin ada mualaf, ada orang mualaf yang di Karangasem masuk, kemudian masuk Islam beberapa waktu yang lalu dibimbing dari dengan Pak Joko, Pak Ico. Kemudian beberapa kemarin hari Jumat, malam Jumat di sini syukuran di tempatnya Mas Armo, Jumatan di sini, kemudian di pada kita semua. Mohon izin kalau nanti orang ini sering di sini karena perlu bimbingan. Namanya Jefferson Mataliti atau Sinten Jefferson kalau saya. Masuk Islam perjuangannya luar biasa, Bapak. Ketika di Bandung, rumahnya itu dekat dengan masjid. Di rumah mertuanya di Bandung itu dekat dengan masjid. Ketika lagi pengajian Jumatan atau apa, saudara Jefferson itu duduk di seberang masjid karena kebetulan rumahnya dekat dengan masjid. Kemudian oleh mertuanya itu kemudian tahu si Jefferson itu sedang duduk di sebelah masjid mendengarkan pengajian, kemudian sama mertuanya dipanggil suruh masuk. Ngapain di situ? Masuk. Kemudian besoknya kembali lagi, ya, dengarkan lagi, suruh masuk lagi. Begitu berulang-ulang seperti itu. Saya tanya, istri tahu nggak anak anda udah masuk Islam? Belum. Tapi selama ini tahu nggak kira-kira ada ciri-ciri tanda-tanda mau masuk Islam? Ya kadang sih saya bilang astagfirullah, masa Allah, sering mengucap seperti itu. Jadi yang akhirnya perjalanan si Jefferson yang dari Nusa Tenggara Timur itu kemarin setelah Jumatan saya duduk lagi cerita luar biasa. Kegelisahan ingin masuk Islam itu sudah luar biasa. Dalam 3 malam berturut-turut itu bermimpi, ya. Si Jefferson itu bermimpi. Dalam mimpinya itu di malam pertama bermimpi diselimuti warna yang putih, serba putih, kemudian warna putih semua itu hilang menjadi gelap. Kemudian setelah gelap itu ada cahaya, satu titik cahaya di malam pertama. Di malam kedua mimpinya sama. Kemudian di malam ketiga bermimpi yang sama. Ngimpine ajeg. Cerita begini mengenai masalah. Ceritanya jawab ngimpine ajeg. 3 malam berturut-turut ngimpine ajeg, bermimpi di sekelilingnya warnanya putih. Kemudian setelah putih tiba-tiba menjadi gelap. Di antara kegelapan itu ada cahaya yang menyinari dia. Pagi harinya dia itu ngabari sama dosennya, Bu, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu dicari di Quran, sekarang kamu dari mana? Saya ada di Purbalingga. Kemudian perjalanan berikutnya, akhirnya dosennya yang di Bandung itu menghubunginya, diberilah nomornya Pak Ico. Dan jadi masuk Islam di Harapan Umat. Perjuangannya luar biasa. Jadi yang namanya perjuangan untuk mendapatkan hidayah itu orang sekarang dewek, lakon sholat mau menjadi hidayah, tapi sementara isi jukuran, isi mabok-mabokan, isi main, isi Facebook apa sih mau?
Jadi hidayah itu akan didapatkan oleh seseorang itu dengan sebuah usaha. Ya, dengan sebuah usaha maka dapatlah dia hidayah. Tidak akan semena-mena Allah menurunkan hidayah kepada seseorang. Jadi yang kedua, menuntut ilmu itu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah, dan dengan hidayah inilah, ya, dengan hidayah inilah yang menghantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan hidayah inilah seseorang itu bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, sepanjang sering mendapat cerita juga ada seorang preman, perampok, orang yang kejam, sudah membunuh 99 orang, takut, kemudian udah betul nggak bisa bertobat, tobat tidak akan diterima. Si pendetanya kiai ini bisa dibunuh lagi ke kelas 100. Akhirnya tanya lagi, akhirnya silakan kamu menuju ke sana, nanti di sana kamu bisa diterima tobatnya. Dan perjalanannya mati, Allah takdirkan mati di tengah jalan, dan takdirnya Allah takdirkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dapat hidayah. Jadi hidayah itu harus dicari. Bagaimana mencari hidayah? Adalah dengan cara kita menuntut ilmu. Bagaimana cara kita mencari hidayah? Adalah dengan cara kita menuntut ilmu, belajar, mendengarkan pengajian, membaca buku, nonton TV sini pengajian, orang menonton sinetron, drama, dan sanes-sanesipun nontonnya gosip, tetapi yang ditonton adalah pengajian-pengajian dari Sabtu, Edan, baru subuhan, biasanya wonten pengajian teng TV biasanya. Jadi dengan menuntut ilmu ini kita akan mendapatkan hidayah. Dengan hidayah ini Allah akan memasukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Urutannya makanan. Kemudian yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan kepada surganya Allah. Jadi dengan menuntut ilmu maka akan menghantarkan pada ilmu berikutnya. Contoh, nalikane panjenengan niku belajar tentang dari awal. Orang Islam itu wajib untuk sholat. Setiap orang Islam, setiap Muslim diwajibkan untuk sholat. Ketika sudah masuk dalam hatinya kewajiban untuk sholat, maka orang itu sadar bahwa sebagai orang Islam maka wajib sholat. Sudah merasa wajib dalam hatinya, maka dia akan mencari tahu bagaimana cara sholat yang benar. Tetapi ketika dalam hatinya tidak yakin, tidak mengimani, percaya kewajiban sholat, maka dia tidak akan pernah mencari bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara sholat sunnah, sholat wajib sunnah, bagaimana cara sholat yang sunnah, kemudian kapan waktunya dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh ketika kita mempelajari sebuah ilmu, mendapatkan sebuah ilmu, maka akan menghantarkan ilmu-ilmu berikutnya. Pertama, mempelajari bahwa sholat itu wajib. Setiap muslim itu wajib mendirikan sholat. Sholat itu wajib atas kaum muslimin muslimah. Dok wis betul ngono. Kemudian dilanjutkan, sholat itu ada berapa waktu, ada berapa rakaat, bagaimana cara sholatnya, kemudian kaifiah sholatnya seperti apa, dan seterusnya. Bacaan dalam sholatnya itu apa, bagaimana gerakannya, kemudian apa yang dilakukan setelah sholat, apa yang terkandung dalam bacaan-bacaan sholat. Akhirnya muncul ilmu-ilmu yang baru. Ketika sudah dapat ilmu yang baru, maka dia akan dapat ilmu-ilmu berikutnya. Apakah cukup sholat wajib di rumah? Tidak. Ternyata ada satu hal yang menekankan
setelah itu ada keterangan disunahkan, ya, disunah muakkadkan bahwa sholat sholat wajib itu dilaksanakan dengan berjamaah. Jadi sholat, mempelajari sholat, ternyata ada ilmu baru lagi tambahan apa? Yaitu diutamakan bagi laki-laki dan juga perempuan diperbolehkan juga untuk sholat berjamaah. Maka panjenengan berbondong-bondong menuju ke masjid untuk sholat berjamaah karena ada aturan, ada hukum yang menyampaikan bahwa sholat wajib diutamakan untuk berjamaah. Bahkan ada yang mengatakan wajib bagi laki-laki sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah. Maka berbondong-bondong orang yang tahu, yakin dengan ilmunya itu, mengimani dengan ilmunya itu, mengamalkan dengan ilmunya itu, dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Apakah sudah sampai di situ? Belum. Dalam sholat berjamaah ada aturannya. Ketika sholat berjamaah, apakah sekape dewek sok-sofe? Ya, tidak. Sesungguhnya sholat berjamaah urutannya harus rapat, lurus, tidak boleh mendahului imam, tidak boleh bacaannya di belakang keras karena mengganggu sebelahnya dan lain sebagainya. Urutannya sholat jamaah dipelajarilah di situ. Itu makna dari ketika kita menuntut ilmu akan masuk surganya Allah. Jadi menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu-ilmu yang lain yang dengan ilmu